Kok ganti baju Yang? Tanyaku bingung. Itu kaki kamu, ucap Bagas. Kaki aku kenapa Yang? Gede kayak tukang beca. Apa korengan? Aku memeriksa kakiku. Kenapa kaki kamu indah banget sih? Kamu mau nanti aku nyungkil mata cowok-cowok yang liatin kaki kamu? Ucap Bagas sedikit emosi. Riri tersedak saat dia meminum air putih. Apaan sih Yang? Ucapku malu-malu. Ganti roknya Yang, aku seneng liat kamu seksi kayak gini, tapi aku gak mau keindahan kamu dinikmati banyak orang. Cicit Bagas. Anjir gue mual pagi-pagi. Teriak Riri. Apanya yang seksi sih Yang? Ini paling 5 senti doang di atas lutut, ucapku. Seksi banget ta? Cowok-cowok pasti terpesona lihat kaki kamu. Belum entar hari ini kita meeting sama anak operasional sama marketing, makin banyak orang yang bakalan lihat kaki kamu, ucap Bagas. Iya aku ganti, ucapku sambil mencebikkan bibir. Aku berpura-pura kesal pada Bagas, namun jauh di lubuk hatiku entah mengapa aku malah senang saat Bagas memintaku untuk berganti pakaian. Aku tidak mengganti pakaianku, hanya menambahkan jegging hitam agar menutupi kakiku. Kalau kayak gini gak apa-apa kan? Tanyaku setelah memakai jegging hitam. Iya gak apa-apa, ucap Bagas. Ri, kita berangkat, pamitku. Yang, maaf ya, bukan aku ngatur-ngatur kamu cara berpakaian, tapi jujur aku gak suka lihat kamu pakai baju terbuka, cicit Bagas saat di mobil. Iya sayang aku ngerti, ucapku. Kamu bebas pakai baju apapun yang kamu suka, cuman syaratnya jangan terbuka aja, ucap Bagas. Aku paham sayang, aku juga gak mau kalau kamu misal cuman pakai kaos ketat doang apalagi sampai toples mamerin roti sobek kamu di depan cewek-cewek, ucapku. Aku bakalan pamerin roti sobek aku depan kamu doang kok, janji. Kekeh Bagas. Awas aja kalau kamu langgar janji kamu, aku sobek-sobek itu kamu punya roti, ancamku. Galak banget sih, tapi kalau nanti pas di ruang kerja, kamu boleh kok buka celana itemnya kalau pas cuman berduaan sama aku, ucap Bagas. Gak ada, ucapku. Lah bukannya tadi juga udah niat gak pakai celana? Tanya Bagas. Ya kan sekarang udah pakai, ngapain dibuka-buka segala? Jawabku. Depan aku aja boleh dibuka, ucap Bagas. Gak. Ucapku judes. Aku ralat ucapan aku tadi, kalau depan aku doang kamu boleh pakai baju terbuka, gak pakai baju juga boleh. Ceplos Bagas. Yang ih. Aku mencubit lengan Bagas pelan. Setelah meeting dengan tim operasional, Pak Johan mengajak Bagas untuk makan siang bersama mitra. Pak Johan hanya meminta Riri untuk menemani mereka, sedangkan aku makan siang di kantin bersama teman-temanku. Kemana aja lu? Abis pulang dari Jawa, perasaan gue gak pernah ngeliat lu. Tanya David. Sibuk ngerem sama bos Bagas, keke Andri. Wow, mau dong ngerem sama bos, ucap Irma. Iya nih, belakangan ini bos nempel-nempel gue mulu, overdosis gitu ya pelet gue. Ucapku. Wah. Si Lita udah deklarasi nih. Ucap Naura. Please mbak kasih tahu dukun peletnya di mana, ucap Irma. Ya gak bakalan juga gue kasih tahu lu, sinisku. Mbak makin cantik ganti gaya rambut, ucap Irma. Makanya Pak Bagas makin terpesona sama gue, ucapku. Wah. Lu ganti gaya rambut buat ngeceng Pak Bagas? Tanya David. Ya iyalah. Masak buat ngeceng elu, sinisku. Tak kemarin bener itu Pak Bagas ada yang nyerang pas di Jawa. Tanya Naura. Iya, dia ngelindungi gue, ucapku. Mau dong dilindungin pangeran tampan, ucap Irma. Tah, lu udah pacaran ya sama Pak Bos? Tanya David. Kasih tahu gak ya? Kekehku. Gak mungkin ada cowok yang rela ngorbanin dirinya gitu kalau gak cinta sama ceweknya, ucap David. Setuju gue. Ucap Andri. Doain aja ya guys, semoga Pak Bagas jadi pacar gue.
Gue titip doa di setiap sujud kalian, doain gue biar berjodoh sama Pak Bos, ucapku. Di mending gue berdoa buat diri gue sendiri daripada ngedoain elu, ucap Jihan. Untung saja teman-temanku tidak bertanya lebih jauh. Aku tahu mereka pasti curiga mengenai hubunganku dengan Bagas, tapi untuk saat ini sepertinya aku masih berhasil menutupi hubunganku dengan Bagas. Pusing gue, semenjak lu balik dari Jawa, kerjaan makin banyak, ucap Andri. Bener banget. Tambah Naura. Di sana emang bobrok banget ya ta? Tanya David. Gitu deh. Semangat ya kalian, bonus kan kemarin udah cair, kekehku. Tepat jam 1 siang, kami kembali ke ruangan masing-masing. Saat ini memang pekerjaan kami sedang banyak-banyaknya. Bagas belum pulang makan siang. Tadi Riri bilang sepertinya mereka akan kembali sekitar jam 2-an. Rita menelponku untuk menerima sebuah dokumen yang dikirimkan oleh mitra. Rita bilang, si pengirim meminta tanda tanganku sebagai bukti bahwa dokumennya sudah aku terima. Saat selesai menandatangani tanda bukti pengiriman dokumen, aku melihat Kenzo berjalan memasuki lobi. Aku melambaikan tangan ke arah Kenzo. Kenzo membalas lambaian tanganku dan berjalan menghampiriku. Ada apa Zo, datang ke sini? Tanyaku. Ini mau ngirimin dokumen buat Pak Johan, jawab Kenzo. Tumben kamu yang kirim. Kata ayah, aku sendiri yang harus nyerahin langsung ke Pak Johan. Oh gitu, tapi Pak Johannya lagi makan siang di luar sama mitra, nunggu di kantin yuk, ajakku. Boleh. Rita, kalau Pak Johan sama Pak Bagas datang, telepon aku ya, pintaku pada Rita. Siap ta, ucap Rita. Saat di kantin, aku memesan macchiato dingin sedangkan Kenzo memesan espresso. Sudah lewat jam makan siang, hanya sedikit orang yang berada di kantin saat ini. Ta, makasih banget kemarin kamu udah ngomong sama orang tua aku, mereka sekarang makin care sama aku, lebih suka ngajak aku ngobrol, bahkan ayah sering ngajak aku mancing sekarang, ucap Kenzo. Alhamdulillah Zo, akhirnya orang tua kamu sadar, ucapku sambil tersenyum manis. Aku jadi nyesel, kenapa gak dari dulu aku ngomong heart to heart ke mereka, kenapa harus kamu yang berani ngungkapin perasaan aku ke mereka, lirik Kenzo. Sekarang kamu mulai belajar aja, buat lebih bisa ngungkapin perasaan dan pikiran kamu ke mereka, ucapku. Iya ta. Kenzo menganggukkan kepalanya. Kamu udah ketemu sama anak gadisnya Nawasena Group? Tanyaku. Belum, tuh cewek misterius banget tahu. Identitasnya gak ada bocoran sama sekali, yang pasti dia kuliah di luar negeri terus sekarang bantu kakaknya jadi co-CEO, dia juga gak pernah tampil di hadapan publik, ucap Kenzo. Putri orang kaya. Pasti dikip banget lah. Ditambah dia pernah diculik dulu. Iya juga sih. Zo, kamu yakin nerima-nerima aja dijodohin sama cewek yang enggak kamu kenal? Apa kamu gak nyoba ngomong ke orang tua kamu, kalau kamu mau nemuin cinta sejati kamu tanpa campur tangan mereka? Tanyaku hati-hati. Aku mau coba dulu aja sih ta, lagian aku juga gak punya pacar sekarang, aku mau lihat dulu cewek kayak gimana sih yang orang tua aku jodohin sama aku. Kalau misalnya aku udah tahu seluk-beluknya dia, terus dia emang gak srek sama aku, baru aku ngomong sama mereka, ucap Kenzo. Jadi dicobain dulu gitu ya, kekehku. Ya dicobain dulu aja, gue bakalan sungguh-sungguh juga kok buat nerima dia, belajar buat cinta sama dia. Tapi kalau misal hasilnya gak bagus, baru gue nego sama orang tua gue, ucap Kenzo. Semoga kamu dapetin cinta sejati kamu ya Zo, ucapku. Makasih ta, ucap Kenzo. Kamu udah ngebet pacaran ya? Godaku pada Kenzo. Iya ta, sirik banget sama si Bagas, tiap hari dia live report di grup kalau abis pacaran, jawab Kenzo. Yang bener Zo, ucapku sedikit terkejut. Aku kayaknya hafal kalian makan di mana, kencan di mana sama ngapain aja, kekeh Kenzo.
Aku menutup wajah dengan kedua tanganku karena malu. Si Bagas apaan sih pakai nyeritain sampai detail kayak gitu sama geng Sultan. Si Bagas demen banget pamer sama kita-kita, ucap Kenzo. Bilangin Bagas dong Zo, kamu muak gitu dengerin cerita dia Netflix dia. Lagian ngapain juga sampai live report kayak gitu, ucapku. Gak ah, aku suka nyimak soalnya, lumayan buat referensi, kekeh Kenzo. Aku memijat dahiku pelan. Aku tidak bisa membayangkan saat nanti kumpul dengan geng Sultan, akan seperti apa mereka meledekku dengan Bagas. Ta, kamu udah denger belum, rumor kencannya si Jenny sama VBTS? Tanya Kenzo. Udah, katanya cuman pengalihan isu doang, jawabku. Semoga aja rumornya gak bener deh. Aku gak rela Jenny jadian sama VBTS, ucap Kenzo. Kok gitu? Si V ganteng loh, tajir udah pasti, tenar jangan ditanya. Ah idaman banget pokoknya, cocok lah ama Jenny Blackpink, ucapku. Aku gak mau, entar Jenny diserang sama fansnya BTS. Kemarin aja si Vega sengaja follow Instagramnya Jenny, fans-fans bocilnya malah nyerang si Jenny. Padahal kan si Jenny kagak ngapa-ngapain, idol lu yang jempolnya kepeleset, ngapain jadi idol gue yang diserang? Ucap Kenzo emosi. Sabar pas sabar. Kekehku. Kesel aku tuh kalau pacar aku diserang kayak gitu. Mending member Blackpink pacaran sama pengusaha aja lah, jangan sama idol lagi, biar aman. Ucap Kenzo. Sama kamu maksudnya? Godaku. Yah, aku cocok kan kalau jadi pacar Jenny Blackpink. Kekeh Kenzo. Lah, kamu selingkuh dari Lisa. Cibirku. Kamu juga punya suami dua kan? Kenapa aku gak bisa punya istri dua? Tanya Kenzo. Maaf suami aku sekarang cuman satu, Bagaskara Putra Abimanyu. Sombongku. Kirain aku si Bagas doang yang bucin. Sindir Kenzo. Jadi mau Lisa apa Jenny nih? Tanyaku. Kalau bisa dapat dua-duanya, kenapa pilih salah satu? Jawab Kenzo. Kamu gak kreatif? Itu kan jawaban aku dulu, cibirku. Istri pertama Lisa, istri kedua Jenny, istri ketiga Jisoo, istri keempat Rose. Kan pas tuh 4. Kekeh Kenzo. Itu anak Playit Sirt anak gadisnya Nawasena mau disimpan di mana? Tanyaku. Iya juga ya. Duh galau harus ngeeliminasi salah satu, ucap Kenzo. Aku tertawa saat mendengar ucapan Kenzo. Zo, setahu aku nih ya, orang-orang kalau pengen ketemu sama ceweknya Hisashi Group itu harus bikin janji jauh-jauh hari, terus kalau gak penting-penting banget katanya pasti ditolakin, ucapku. Itu asisten sama sekretaris aku sih yang urus, emang kenapa? Tanya Kenzo. Orang sepenting itu sekarang lagi ngobrol sama aku bahas rumor datingnya idol Korea, ucapku sambil terbahak. Kenzo ikut terbahak mendengar ucapanku. Si bucin datang, ucap Kenzo sambil menunjuk Bagas yang sedang berjalan menghampiri kami. Ngapain lu berduaan sama si Lita? Pakai ketawa-ketawa lagi, tanya Bagas. Ngajak selingkuh, ceplos Kenzo. Wah, kamu nyari mati Zo, kekehku. Aku ke Pak Johan dulu ah, serem lama-lama di sini. Entar aku dimutilasi lagi sama si Bagas, dadah sayang. Ucap Kenzo sambil melambaikan tangannya padaku. Aku terbahak melihat tingkah Kenzo. Dia sudah benar-benar berubah sekarang. Makan siangnya kok lama banget? Tanyaku pada Bagas. Kamu bisa jelasin semua ini? Ucap Bagas dengan suara yang rendah. Ke ruangan yuk. Aku menggenggam tangan Bagas. Untung saja di kantin tidak ada orang. Bagas masih menekuk wajahnya saat kami sudah berada di ruang kerja. Cemburu. Aku meraup wajah Bagas dengan kedua tanganku. Bagas tidak menjawab pertanyaanku, dia hanya menatapku dengan tatapan penuh kekesalan. Aku abis nalak suami pertama aku, jadi kamu satu-satunya suami aku sekarang, ucapku. Bagas mengulum senyumannya mendengar ucapanku. Gitu dong, senyum.
Kan ganteng, ucapku. Tapi tetap aja aku cemburu. Tadi si Kenzo bilang-bilang sayang sama kamu, rajuk Bagas. Dia sengaja itu mah. Ngegodain kamu. Katanya kamu suka live report di grup, nyeritain semua aktivitas pacaran kita. Tanyaku. Iyalah, aku kan selalu pamerin kalau punya pacar gemes kayak gini. Bagas mencubit pipiku. Malu ih kamu, sampai diceritain detail kayak gitu. Si Kenzo bilang dia sampai tahu kita makan di mana, kencan imana sama ngapain aja, rajukku. Kenapa musti malu? Tanya Bagas. Entar kalau pas kita kumpul, si Dani sama Fadil pasti ledekin aku mulu, cicitku. Aneh pasti lihat Lita malu-malu entar, ucap Bagas. Dasar, si Kenzo bilang dia iri sama kita, terus kayaknya dia ngebet pengen pacaran, kekehku. Oh iya. Awas aja kalau kamu pacarin si Kenzo, ucap Bagas. Udah punya pacar sesempurna ini, ngapain masih selingkuh? Aku membelai rahang kokoh milik Bagas. Kali ini aku maafin. Awas aja kalau kamu deket-deket lagi sama si Kenzo, ucap Bagas. Iya. Kamu udah dengar kabar tentang anak gadisnya Nawasena? Tanyaku pada Bagas. Udah sih, tapi dikit banget. Katanya dia kuliah manajemen bisnis di luar negeri, terus sekarang dia jadi co-CEO di perusahaan ayahnya, walaupun si Ethan yang ada di depan, tapi katanya semua keputusan penting ada di tangan anak perempuannya ini, ucap Bagas. Jadi ikutan kepo sama calon istrinya si Kenzo, kekehku. Tar aku suruh live report juga kalau mereka udah ketemu, ucap Bagas. Aku mengangkat ibu jariku untuk Bagas. Tadi makan siangnya ngapain aja? Kok lama banget? Tanyaku. 10 menit lagi deh yang, kita ganti mode jadi bos sama sekretarisnya, ucap Bagas. Bagas menarik tubuhku ke sofa, lalu dia merebahkan kepalanya dan menjadikan pahaku sebagai bantal kepalanya. 2 bulan sudah sejak kami meresmikan hubungan kami. Bagas masih saja menempeliku seperti perangko. Sejak jam 7 pagi hingga jam 9 malam aku tidak pernah lepas dari pengawasannya. Tidak ada weekend dan hari libur yang kami lalui tanpa berkencan, ke pantai, ke gunung, ke danau, ke taman, ke mall, ke tempat wisata, semuanya pernah kami jajal. Mungkin karena faktor tubuhku merasa lelah 2 bulan ini selalu full beraktivitas. Bagas juga bekerja gila-gilaan belakangan ini, dia sangat berambisi untuk membuka cabang di Eropa. Yang, besok aku absen kencan dulu ya, cicitku saat makan malam bersama Bagas. Padahal kau mau ajakin kamu nge-road trip yang, ucap Bagas. Aku pengen istirahat, Sabtu Minggu ini aku pengen geletakan aja di rumah, aku kangen rebahan yang, ucapku. Kamu gak bosen kan kencan sama aku? Bagas mencebilkan bibirnya. Aku udah tua yang, gak kayak kamu yang masih muda, masih penuh energi. Ucapku. Hahaha, aku kayak pacaran sama nenek-nenek aja, ucap Bagas sambil tertawa. Aku hanya mencebikkan bibirku saat mendengar ledekan dari Bagas. Besok aku jemput jam 9, aku janji, kencannya gak bakalan nguras tenaga kok. Ucap Bagas. Aku tidak menyangka, pacaran bisa selelah ini. Walaupun perasaan dan mentalku sangat baik-baik saja, namun fisikku tidak bisa dibohongi. Aku sangat merindukan saat-saat rebahan sepanjang waktu saat weekend tiba, dan menghabiskan waktu dengan membaca novel online dan menamatkan drama favoritku di Netflix. Tapi aku tidak bisa menolak Bagas, aku tidak ingin dia kecewa, aku juga takut akan merindukannya jika lama-lama berpisah darinya. Dasar Lita BUCIN. Tapi besok kencannya jangan jauh-jauh ya, pintaku. Mau kencan lagi? Tanya Riri saat melihatku bersiap. Resiko punya pacar daun muda, energinya gak habis-habis, kekehku. Gila kia lu, pas hari kerja, lu berangkat jam 7 pagi pulang jam 9 malam, tiap Sabtu Minggu kencan terus, stamina lu oke juga, kekeh Riri.
Pakai kekuatan cinta soalnya, ucapku sambil memoleskan lip tint. Jaga kesehatan lu, jangan sampai sakit karena kecapean, kan entar gak lucu, kalau ada orang yang nanya si Lita sakit kenapa. Entar gue jawab itu tuh gara-gara kecapean kencan mulu, Riri menertawakan ucapannya sendiri. Aku hanya mencebikkan bibirku saat mendengar ucapan Riri. Gue mau pamer sama lu. Riri mengangkat jari manisnya yang telah dihiasi cincin. Lu udah dilamar? Tanyaku heboh. Iya tadi malam, jawab Riri. Selamat bebebku sayang. Deh bentar lagi jadi istri Pak Angga. Ucapku. Akhirnya ya, gue kawin juga. Ucap Riri. Kapan resepsinya? 2 bulan lagi. Gila. Cepet amat. Udah kebelet banget lu. Gue takut si Angga berubah pikiran, kekeh Riri. Lu mau resign apa kagak? Tanyaku. Senin ini mau ajuin resign, bulan depan gue langsung kau. Angga nyuruh gue pindah ke Bandung, ngurusin pernikahan kita sama rumah baru di sana, ucap Riri. Wah, mau jadi orang Bandung lu. Itu kan impian gue. Cicitku. Tar lu nyusul aja. Susah banget sih. Pak Bagas bisa beli 8 atau 10 rumah di Bandung. Goda Riri. Tar gue beli rumah pinggir rumah lu. Kekehku. Siap, ucap Riri. Sedih deh, bentar lagi pisah sama lu, cicitku. Kan udah ada Bagas sekarang, gue juga tenang ninggalin lu di sini, ucap Riri. Gue jadi melow. Aku memeluk tubuh Riri. Jam 9 tepat, Bagas menjemputku di apartemen. Pagi sayang, sapa Bagas. Pagi yang, balasku. Cantik banget sih hari ini, puji Bagas. Udah dari lahir, ucapku sambil mengibaskan rambutku. Aku tidak bertanya kita akan kemana atau melakukan apa, terserahlah Bagas maunya apa, aku ikutin aja. Aku mengerutkan dahi saat Bagas memarkirkan mobilnya di Hotel Bintang 5. Apa dia ngajak aku ngamar? Bagas menggenggam tanganku saat memasuki lobi hotel. Setelah selesai check-in, Bagas menuntunku untuk masuk ke dalam kamar Presiden Suite. Kok gak protes aku ngajak ngamar? Keke Bagas saat kami berada di dalam kamar hotel. Aku lagi dapet, jadi santai aja. Ceplosku. Yah, gagal deh misinya. Keke Bagas. Lalu aku menghadiahkan tatapan sinis untuk Bagas. Ngapain sih yang, kita kesini? Tanyaku. Kan katanya mau rebahan, ya udah di sini aja rebahannya bareng aku, ucap Bagas tanpa beban. Jadi kamu nyewa Presiden Suite Room cuman buat aku rebahan doang? Tanyaku tidak percaya. Bagas mengangguk dengan polos. Terkadang aku lupa, kalau pacar aku tuh Sultan. Buang-buang uang kamu tuh. Aku mencubit perut Bagas. Ya gimana yang, aku gak bakalan tahan lama-lama jauh dari kamu, tapi masa iya aku ikut rebahan di apartemen kamu, kan ada Riri, kasihan dia, keke Bagas. Aku menggelengkan kepala melihat bucinnya pacarku yang satu ini. Aku merebahkan diri di kasur empuk nan mewah berukuran king size. Yang, Riri udah dilamar sama Angga, hari Senin dia mau ajuin surat resign, terus bulan depan udah resign, ucapku. Jangan sedih, kamu gak bakalan selamanya bareng-bareng sama Riri, dia akan menikah, begitu juga kamu, ucap Bagas lembut. Sedih aja yang, aku udah dari Orok bareng-bareng sama dia, cicitku. Kan entar ada aku yang nemenin kamu, keke Bagas. Aku menganggukkan kepalaku sambil tersenyum. Jika Bagas di sampingku, aku sepertinya tidak akan terlalu sedih ditinggal Riri. Aku rebahan seharian gak apa-apa ya? Tanyaku. Ya udah rebahan aja. Bagas ikut merebahkan tubuhnya di sampingku. Aku membuka ponselku, lalu membaca novel online di aplikasi Vizo. Hari ini autor favoritku update 5 bab, hingga aku semangat untuk membacanya. Aku lihat Bagas sedang bermain game online. Bagas sama sekali tidak menggangguku dan hanya fokus bermain game. Yang lagi push rank? Tanyaku.
Iya, jawab Bagas. Invite aku dong. Pintaku. Wah, kamu bisa main? Tanya Bagas. Siapa kemarin yang ngetes game kamu? Sinisku. Oh iya benar, keke Bagas. Kami bermain hingga 2 jam lebih. Makan siang diantarkan oleh seorang pelayan hotel dan Bagas juga memesan berbagai macam camilan. Sepertinya Bagas sudah memesannya pas tadi kami check-in. Padahal cuman main game doang. Tapi capek banget. Ucapku sambil mengunyah anggur. Makasih ya Yang, udah mau main game sama aku. Idaman banget kamu tuh, biasanya temen-temen aku tuh pacarnya suka ngeluh kalau mereka keasyikan main game, keke Bagas. Tangan aku pegel, pijitin, pintaku pada Bagas. Bagas memijat telapak tanganku dengan lembut, sesekali dia menciumi tanganku yang sedang dipijatnya. Aku cuman nyuruh mijit, bukan cium-cium, sinisku. Bayarannya lah, keke Bagas. Yang, itu TV-nya lah. Tanyaku. Mau nonton apa? Tanya Bagas. Ada Netflix gak? Tanyaku. Ada kayaknya, jawab Bagas. Lalu Bagas menyalakan televisi, dan memilih layanan Netflix. Aku menyuruhnya untuk memilih drama Asteris Hospital Playlist Asteris Season 2. Sudah lama aku ingin menonton drama ini, hanya saja belum ada waktu untuk menontonnya. Hospital Playlist Asteris ini adalah drama Korea yang menceritakan tentang kehidupan 5 orang dokter. Film ini sangat bagus, selain penuh dengan pelajaran hidup, film ini juga sangat menghibur dengan tingkah kocak pemain-pemainnya. Seru ternyata yang film Korea tuh, ini istilah-istilah kedokterannya mantep banget, operasinya juga kayak beneran, komentar Bagas setelah kami menonton 2 episode. Iyalah, makanya aku demen nonton drama Korea, mereka itu bikin film kagak ngasal, selalu observasi secara mendalam terlebih dahulu. Terus ya film Korea itu variatif, gak cuman cinta-cintaan doang, ada yang nyeritain tentang jaksa, polisi, dokter, penari balet, penulis komik, atlet, banyak deh pokoknya, cerocosku. Ah gak cinta tanah air kamu tuh. Ledek Bagas. Sinetron di TV Indonesia episodenya biasanya panjang banget sampai 7 turunan gak beres-beres, males aku tuh nontonnya. Emangnya kamu suka nonton sinetron Indonesia? Tanyaku pada Bagas. Enggak juga sih. Kekeh Bagas. Sok-sokan ngajarin cinta tanah air, sinisku. Aku cinta kamu aja deh. Bagas mencuri sebuah ciuman dariku. Kalau nonton drama Indonesia biasanya aku nonton di TV berbayar aja, udah pada bagus-bagus, baik dari akting, pengambilan gambar sama jalan ceritanya, terus episodenya masih manusiawi untuk ditonton, ucapku. Oh ya, tanya Bagas. Iya, coba aja di TV nasional filmnya pada keren kayak gitu, jelas gitu mau berapa episode, walau alurnya njelimet, seenggaknya aku tahu bakalan end di episode berapa, kekehku. Semoga aja perfilman di Indonesia semakin maju, ucap Bagas. Kasih tahu tuh si Dani, jangan cuman kejar rating, kasih tontonan yang baik dan mendidik buat anak bangsa, jangan orang-orang alay doang yang masuk TV. Utamakan prestasi bukan sensasi. Cibirku. Hahaha, si Dani termasuk orang-orang yang menghancurkan mental anak bangsa. Ucap Bagas sambil tertawa. Perbanyak gitu acara kayak Asteris Laptop si Unyil Asteris, Asteris si Bolang Asteris, Asteris si Otan Asteris, Asteris jejak si Gundul Asteris yang gitu-gitu, ucapku. Iya, aku juga pernah lihat, acaranya bagus, ucap Bagas. Aku sangat senang bisa mengobrol apapun dengan Bagas. Dia selalu menyimak apapun yang aku bicarakan, walaupun sebenarnya topik pembicaraan kita bisa dibilang hal-hal yang remeh dan tidak penting. Ah kenapa sih aku gak pacaran dari dulu aja sama si Bagas? Kalau aku tahu rasanya mencintai dan dicintai sebahagia ini, aku tidak akan melepaskan Bagas sejak pertama kali aku memaksanya untuk tidur bersama, kesalku dalam hati.
Saat aku fokus menonton drakor, ternyata Bagas tertidur di sampingku. Aku menatap dan membelai wajah tampannya. Bagas adalah seseorang yang aku syukuri akan kehadirannya di hidupku. Aku merapatkan tubuhku pada Bagas dan memeluk tubuhnya dari samping, lalu memposisikan kepalaku di atas dada bidang milik Bagas. Aku menghirup dalam-dalam aroma maskulin yang menguar dari tubuh Bagas. Sepertinya aroma tubuh Bagas sudah menjadi canduku mulai saat ini. Beberapa menit kemudian aku ikut terbuai ke alam mimpi menyusul Bagas. Entah berapa lama aku tertidur, aku terbangun karena merasa sesak tubuhku ditindih oleh sesuatu. Setelah kesadaranku terkumpul, ternyata ada serangga besar sedang asyik menghisap leherku. Langsung saja aku hadiahkan dia cubitan yang keras di perut berototnya. Au! Ringis Bagas sambil melepaskan cumbuannya. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.